belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doanya? Oke, Mbak Ica, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang drama. Siapa yang tahu apa itu drama? Nggak tahu. Nah, jadi dijelaskan ya. Drama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting dan dialog yang dipentaskan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh drama, yaitu cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Asal Usul Danau Malawen. Nah, jadi kalian perhatikan teks yang Ibu bagikan. Nanti di akhir cerita kita akan membahas tentang pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Cerita rakyat dari Kalimantan Tengah. Asal usul Danau Malawen. Dahulu kala ada seorang pemuda bernama Kumbang Banaung. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan hidup sangat sederhana. Sifat Kumbang tidak serupawan wajahnya. Dia sering bertindak kasar kepada orang tuanya dan selalu memaksakan kehendak. Ketika ayahnya sedang sakit keras, Kumbang memaksanya untuk menemani dirinya pergi berburu. "Tidakkah kau kasihan kepada ayahmu yang sedang sakit ini, Nak?" tanya ibu dengan sedih. "Kau pergilah sendiri. Ibu akan membawakan kau bekal makanan." Meskipun dengan bersungut-sungut, akhirnya Kumbang pergi berburu seorang diri. Sebelum dia pergi, ayahnya memberikan sesuatu kepadanya. "Bawalah ini adalah piring Malawen. Jika kau merasa kesulitan, lemparkan piring ini. Kelak kau akan tertolong," kata sang ayah. Kumbang pun pergi berburu. Dia menyusuri hutan lebat. Ketika semakin jauh ke dalam hutan, dia tersesat. Kumbang pun segera mencari-cari jalan keluar dari hutan tersebut. Tak disangka, di kejauhan dia melihat sebuah desa. Lalu dia berjalan memasuki desa yang bernama Desa Sangu. Di sana sedang diadakan semacam pesta rakyat untuk merayakan masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil ke ambang kedewasaan. Gadis cantik jelita itu bernama Intan. Kumbang terkagum-kagum melihat kecantikan gadis itu. Ketika dia kembali ke rumahnya, wajah Intan masih terbayang-bayang. Keesokan harinya, Kumbang kembali pamit untuk pergi berburu. Padahal dia pergi ke Desa Sangu. Sesampainya di desa itu, dia berusaha mencari jalan agar bisa berkenalan dengan Intan. Akhirnya, Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan dan mereka cukup lama berbincang-bincang. Dari sikapnya, ternyata Intan juga menyimpan rasa terhadap Kumbang. Mereka pun sepakat menjalin kasih. Sejak saat itu, Kumbang semakin sering pergi ke Desa Sangu untuk menemui Intan. Hal itu berlangsung berkali-kali, sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Mereka menganggap sikap Intan dan Kumbang tidak mencontohkan contoh yang baik bagi para gadis-gadis di desa itu. Suatu hari,
Intan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada Kumbang. Ternyata dia telah dijodohkan dengan seorang pengusaha rotan yang kaya raya. Kumbang menjadi bunda, lalu dia pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya, dia mengutarakan niatnya untuk segera melamar Intan. Ayah dan ibu Kumbang merasa keberatan. Jangan berharap terlalu tinggi, anakku. Gadis itu berasal dari keluarga yang terpandang. Kita tidak sebanding dengan mereka, ujar ibunya. Namun, Kumbang tetap bersikeras. Intan harus menjadi istriku. Kemudian anak muda itu pergi ke desa Sangu dan menemui Intan. Adinda, tidak ada satupun yang menyetujui pernikahan kita. Sebaiknya kita pergi saja, ujar Kumbang. Intan juga menyetujui ajakan Kumbang. Mereka pergi mengendap-endap meninggalkan rumah Intan. Ternyata gerak-gerik mereka sudah diketahui oleh beberapa warga. Hei, lihat itu! Itu kan Kumbang dan Intan, seru warga yang melihat. Intan ketakutan. Dia khawatir warga akan menghukum dan mempermalukannya. Kumbang tak kalah paniknya. Mereka mempercepat langkah dan menghindari kejaran warga. Tiba-tiba, Kumbang ingat akan benda sakti yang diberikan oleh ayahnya, piring Malawen. Segera saja, dia melempar piring itu ke tepi sungai. Ajaib sekali, piring tersebut berubah menjadi sangat besar. Kumbang dan Intan naik ke atas piring untuk menyeberangi sungai. Mereka bernafas lega karena selamat dari kejaran warga. Mereka berdua tertawa gembira. Namun, ketika sampai di tengah sungai, tiba-tiba terjadi badai yang sangat dahsyat, disertai dengan petir yang menyambar dan hujan yang sangat lebat. Piring Malawan tidak mampu menahan gelombang dan cuaca seburuk itu. Piring itu pun terbalik. Sungai itu kemudian menjelma menjadi sebuah danau. Masyarakat kemudian memberikannya nama dengan Danau Malawen. Konon kabarnya, Kumbang dan Intan berubah menjadi sepasang buaya putih penunggu danau tersebut. Nah, jadi dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat asal-usul Danau Malawen? Nah, dari adegan seperti Kumbang yang berbohong, Kumbang yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ada yang tahu siapa? Saya. Ya, Ica. Kita harus mendengarkan dan mengerjakan nasihat orang tua kita demi kebaikan kita sendiri. Ya, benar. Jadi yang pertama, kita harus mendengarkan dan mengerjakan nasihat orang tua kita demi kebaikan kita sendiri. Yang kedua, ada yang tahu? Ada Lukman. Jangan suka berbohong terutama kepada orang tua kita sendiri. Ya, benar sekali. Jadi kita tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, ada yang tahu? Oke, Ica, silakan. Abel, silakan. Suka bertindak kasar atau membentak kepada orang tua. Nah, benar sekali. Jadi kita itu tidak boleh bertindak kasar ataupun berbicara kepada kedua orang tua kita. Saya. Yang terakhir siapa? Oke, Rama. Jangan juga memaksakan kehendak kita karena itu tidak baik. Oke, ya benar sekali. Jadi kalau kita punya keinginan apapun itu, kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi biarkan apa yang kita inginkan bisa tercapai sesuai apa yang kemampuan kita. Jadi itu tadi cerita yang bisa Ibu sampaikan dan juga pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita asal-usul Danau Malawen. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.